Hamas sedang pusing tujuh keliling, menghadapi tuntutan pengembalian jenazah sandera yang terkubur di bawah reruntuhan. Ironisnya, mereka menyalahkan Israel karena melarang masuknya alat berat yang justru mereka butuhkan untuk menggali. Situasi ini bukan sekadar dilema logistik, ini adalah perang tawar-menawar yang sinis di mana jenazah menjadi alat tukar. Akibat situasi ini, sampai-sampai Turki mengirimkan 81 ahli penanggulangan bencana untuk membantu Hamas. Dalam kondisi ini, apa yang sebaiknya dilakukan Israel kepada Hamas? Sampaikan saran Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas kini berada dalam situasi yang sangat rapuh. Lambatnya proses pengembalian jenazah sandera oleh Hamas membuat Tel Aviv kembali melayangkan ancaman terhadap kemungkinan gagalnya perdamaian. Hamas kini terperangkap dalam ancaman yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kondisi Gaza yang hancur total dinilai menghambat kelompok bersenjata Palestina dalam memulangkan jenazah sandera. Israel juga dilaporkan masih melakukan agresi meskipun gencatan senjata telah disepakati. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, pembunuhan warga sipil di wilayah Gaza masih terus terjadi. PBB menuding militer Israel melakukan kejahatan perang dengan menargetkan warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan. Menurut laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Palestina, setidaknya 15 warga Palestina tewas ditembak sejak 10 Oktober lalu. Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB Palestina, Ajit Sunghai, menekankan pentingnya menjaga gencatan senjata demi mencapai perdamaian abadi serta penghormatan terhadap hak-hak Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri. Terkait hal ini, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan peringatan kepada warga Palestina yang berusaha kembali ke rumah mereka. Ia menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap garis penarikan militer Israel akan ditanggapi dengan respons segera. Melalui media sosial, Katz menyampaikan bahwa pasukan IDF bertindak sesuai dengan instruksi dan siap menjaga kebijakan yang jelas di sepanjang garis kuning yang mencakup lebih dari 50% wilayah Gaza. Sementara itu, pada Senin malam, 13 Oktober, Hamas merilis sebuah video yang menunjukkan personel bersenjatanya mengeksekusi 8 pria yang ditutup matanya, diikat, dan berlutut di jalan. Kelompok bersenjata Palestina ini menyatakan bahwa mereka melaksanakan hukuman mati terhadap sejumlah kolaborator dan penjahat di kota Gaza. Tindakan ini mendapat kecaman dari otoritas Palestina yang menyebutnya sebagai kejahatan keji dan mendesak kepemimpinan Palestina yang sah untuk mengendalikan kekacauan di jalur Gaza pasca gencatan senjata. Kini Hamas semakin memperkuat cengkeramannya atas sisa-sisa Gaza, melancarkan tindakan keras dan menewaskan puluhan warga Palestina yang dituduh berkolusi dengan Israel. Di wilayah utara, pasukan Israel telah mundur dari kota Gaza, sementara polisi bersenjata bertopeng hitam milik pemerintah Hamas melanjutkan patroli di jalanan. Menurut laporan dari The Times of Israel, hingga Selasa malam, 14 Oktober, Hamas telah menewaskan sedikitnya 33 orang sejak gencatan senjata diberlakukan. Keterlambatan dalam pemulangan jenazah sandera berakibat pada penghentian sebagian truk bantuan kemanusiaan di Gaza. Israel menyatakan bahwa mereka hanya akan mengizinkan separuh dari jumlah truk bantuan yang disepakati untuk masuk ke Gaza pada Rabu, 15 Oktober 2025, dan juga menginformasikan kepada PBB bahwa bahan bakar atau gas tidak diizinkan masuk kecuali untuk kebutuhan khusus terkait infrastruktur kemanusiaan. Setelah Hamas mengembalikan lebih banyak jenazah sandera, truk-truk bantuan mulai terlihat memasuki Gaza. Seorang pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk membuka perbatasan Rafah bagi warga Gaza dengan setidaknya 600 truk bantuan yang dijadwalkan masuk. Namun, gencatan senjata di Gaza diwarnai oleh berbagai kendala dan ancaman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Hamas harus melucuti senjatanya atau mereka akan dipaksa untuk melakukannya dengan kekerasan. Ancaman serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Ia memperingatkan bahwa jika Hamas tidak setuju untuk melucuti senjata sesuai rencana perdamaian Trump, maka konsekuensinya akan sangat serius. Netanyahu menegaskan bahwa mereka bersedia memberikan kesempatan untuk perdamaian, tetapi tahap pertama kesepakatan harus diselesaikan sebelum maju ke tahap kedua. Menurut laporan dari The Times of Israel, Hamas kini berada dalam posisi yang sangat melemah.
Meskipun demikian, mereka belum menunjukkan tanda-tanda akan melucuti senjata. Sebaliknya, kelompok ini berusaha menegaskan kembali otoritasnya di jalur Gaza dengan menindak kelompok-kelompok yang dianggap menentang mereka. Lorenzo Camel, seorang profesor sejarah internasional di Universitas Turin, Italia, berpendapat bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi oleh Amerika Serikat hanyalah sebuah fasad di mana para pihak utama hanya sepakat untuk melakukan pertukaran tawanan. Camel memperingatkan bahwa kekerasan struktural akan tetap ada, bahkan mungkin semakin buruk karena para aktor utama hanya berusaha mengalihkan perhatian dari konflik yang lebih besar. Seorang analis menyatakan bahwa lambatnya pengiriman jenazah sandera dapat mengancam kesepakatan gencatan senjata. Penulis dan penerbit Amerika Serikat, Quentin Letter, dari Tel Aviv, menyebut bahwa Tel Aviv yakin Hamas sedang bermain-main dan ingin mempertahankan jenazah-jenazah tersebut untuk kepentingan masa depan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok bersenjata Palestina tersebut yakin akan masa depan mereka di Gaza. David Perry, seorang analis, menegaskan bahwa para mediator harus turun tangan untuk memastikan Hamas benar-benar menerima rencana 20 poin dalam proposal perdamaian. Jika tidak, kesepakatan ini bisa berantakan dengan sangat cepat. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas adalah sangat rapuh. Keterlambatan pemulangan jenazah para sandera telah membuat Israel membatasi masuknya bantuan kemanusiaan yang menimbulkan kekhawatiran akan gagalnya kesepakatan gencatan senjata. Pihak Israel mengaku membutuhkan waktu lebih lama untuk menilai kondisi Gaza yang hancur. Meskipun kesepakatan damai telah diberlakukan, baik Israel maupun Hamas masih terus membunuh warga sipil. Risiko kegagalan kesepakatan damai ini menjadi lebih besar jika kedua pihak tidak mematuhi 20 poin perdamaian untuk Gaza. Demi menjaga perdamaian, salah satu negara, yaitu Turki, berusaha membantu Hamas dengan mengirim 81 ahli penanggulangan bencana ke jalur Gaza untuk mendukung proses pencarian dan pemulangan jenazah sandera seorang warga Israel. Turki mengungkapkan bahwa satu tim dari Badan Penanggulangan Bencana, AFAD, akan ditugaskan secara khusus untuk mencari dan menemukan sisa-sisa jenazah 19 sandera yang masih hilang. Hamas sendiri menyatakan bahwa pemulangan jenazah memerlukan waktu lebih lama karena sebagian jenazah terkubur di terowongan yang hancur akibat serangan Israel dan di bawah puing-puing bangunan yang rusak parah. Hamas mengaku membutuhkan alat berat untuk mengangkat puing-puing tersebut. Namun, Israel masih melarang masuknya alat berat ke jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat sambil menyalahkan Israel atas keterlambatan dalam proses pemulangan jenazah. Perwakilan Hamas untuk Lebanon, Ahmad Abdul Hadi, mengatakan bahwa operasi pencarian saat ini menghadapi kesulitan besar karena Hamas memerlukan peralatan khusus untuk mengangkat jenazah di wilayah yang telah hancur total. Abdul Hadi menambahkan bahwa Hamas telah memenuhi sebagian dari kewajibannya dengan menyerahkan semua tawanan hidup dan beberapa jenazah yang berhasil diidentifikasi. Sementara itu, Israel telah menerima 2 jenazah tambahan sandera pada Rabu malam, 15 Oktober 2025. Namun, masalah baru muncul ketika militer Israel menyatakan bahwa salah satu jenazah yang diserahkan oleh Hamas bukanlah sandera yang dimaksud. Situasi ini semakin memperburuk suasana dan meningkatkan ketegangan di masa gencatan senjata. Sejauh ini, Israel telah menerima 8 jenazah sandera dalam 2 hari terakhir setelah 20 sandera hidup dibebaskan dari Gaza. Pemerintah Israel masih menunggu pemulangan 28 jenazah lainnya yang belum dikembalikan oleh Hamas. Gencatan senjata ini dinilai para ahli hanyalah fasad, sebuah jeda untuk pertukaran tawanan sambil kekerasan struktural terus memburuk, di mana kedua belah pihak dituduh membunuh warga sipil tak bersalah. Hamas memang terlihat tidak berdaya, terpojok oleh ancaman pelucutan senjata.